Nah, Bu. Halo, bisa dengar suara Ibu? Iya, Bu, bisa, Bu. TV naik. Iya, katek pula sehingga tidak naik. Bentar ya, Ibu sedang menyiapkan materinya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Baik. Hari ini kita di MK Ilmu Alamiah Dasar ya. Oke, kita di hari ini kita masuk ke materi yang kedua ya. Jadi minggu lalu sudah kita pahami hakikat dari ilmu pengetahuan alam itu sendiri. Nah, di materi yang sekarang kita akan masuk ke yang namanya hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Oke. Jadi di akhir pembelajaran ini kalian akan memahami ya dan juga mengetahui hakikat manusia dan juga sifat serta keinginan manusia itu sendiri. Nah, ini LPS-nya telah Ibu jelaskan di minggu lalu. Sekarang akan Ibu share PowerPoint-nya. Terlihat? Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya hakikat manusia dan rasa keingintahuannya. Oke, sebelum memahami hakikat manusia dan rasa keingintahuannya, kira-kira nih ada yang tahu nggak apa perbedaan antara itu ada apa tuh di depan di layarnya?
Terlihat nggak? Ya, Bu. Ada apa di layarnya? Halo? 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 Terlihat? Terlihat nggak di layarnya? Terlihat, Bu. Ya. Di Terlihat Bu, terlihat. Oke. Di layarnya itu ada hewan dan ada manusia. Kira-kira apa perbedaan kedua hal itu? Ada yang bisa menjelaskannya? Akal dan insting Bu. Manusia Gimana? mempunyai akal. Oke, manusia mempunyai akal. Sedangkan Hewan mempunyai insting. hewan mempunyai putus-putus suaranya? Insting. Insting. Insting Bu. Ya. Eh, bisa juga ya. Tapi ada memang kelebihan dari manusia yang tidak dimiliki hewan. Apa itu? Akal, ya. Nah, jadi ini manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lain, namun dengan akal, budinya, dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga dapat hidup yang lebih baik. Nah, akal, budinya, dan kemauannya itu ya yang sangat kuat, itulah sifat unik dari manusia. Jadi beda antara manusia dan hewan. Jadi ada juga rasa ingin tahu manusia itu. Nah, rasa ingin tahu yang seperti apa? Biasanya bagaimana, apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, ya. Manusia itu di hatinya itu pasti ada rasa ingin tahu. Lalu rasa ingin tahunya itu yang seperti apa? Nah, ini akal budi menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Lalu rasa ingin tahu itu memerlukan jawaban yang akhirnya hasil pengetahuan itu. Nah, makin besar rasa ingin tahu, malah makin banyak pengetahuan yang diperoleh. Jadi ketika rasa ingin tahunya banyak, ya dia banyak baca atau banyak mencari info mengenai apa yang ingin dia ketahui, nah, akhirnya dia mendapatkan banyak pengetahuan. Ini dilihat dari hal-hal yang positif ya, bukan yang hal negatif. Hal-hal negatif itu biasanya orang suka kepo. Nah, kepo dalam arti hal-hal yang memang tidak harusnya dia mengetahui. Ya, beda itu sisi negatif. Nah, yang sekarang kita bahas adalah hal yang positifnya, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu ya adalah dasar dari segala peradaban. Kenapa? Jadi akal, rasa ingin tahu, pengetahuan, kemajuan dan peradaban itu ya seiring berjalan akan semakin berkembang. Lalu ada yang namanya perbedaan fisik, sifat dan pikiran manusia. Dapat ditinjau dari dua segi ya, yaitu berdasarkan waktu dan individu manusia, lalu berdasarkan pola pikir manusia yang berkembang dari zaman purba sampai dengan zaman sekarang. Kira-kira pola pikir kalian dari kalian masih kecil sampai dengan kalian udah kuliah ini, berkembang nggak pemikirannya? Pasti berkembang ya, lebih maju. Gak ada kan perkembangannya, malah semakin mundur. Pasti ilmu pengetahuannya juga semakin bertambah karena rasa ingin tahu tadi dan pemikirannya juga sudah mulai maju. Nah, perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia berdasarkan individu ya
Bisa kita dari kecil ya sampai dengan kita tua. Oke, lalu sejarah pengetahuan manusia. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia dalam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman, tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pada manusia kuno untuk memuaskan mereka menjawab sendiri. Itu sejarah pengetahuan manusia. Lalu perkembangan fisik dan pikiran manusia itu, perkembangan pola pikir manusia juga dapat disebabkan bukan hanya rasa ingin tahu saja atau dari dalam diri, tetapi desakan keadaan yang mengharuskan manusia menggunakan akal pikirannya untuk mencari pemecahannya atau desakan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi maksudnya gini, rasa ingin tahu itu bukan hanya dari diri saja ya, tapi ada hal-hal lain yang maksudnya adalah desakan dalam arti di sini keadaan. Jadi misalkan kamu diberi tugas nih, misalkan sama ibu. Nah, tadinya kan kalian untuk diri sendiri nggak mau buat tugas atau nggak tahu info tentang mengenai pengetahuan manusia. Tapi di sini ibu memberikan tugas. Tugas maksudnya adalah secara nggak langsung adalah desakan agar kalian mencari tahu info tentang manusia itu. Nah, alhasil dari desakan itu kalian dapat mengetahui ilmu baru. Nah, itu maksudnya. Selain rasa ingin tahu dari diri sendiri dan rasa ingin tahu dari desakan tadi. Ya, ada hal-hal atau keadaan yang mengharuskan kalian menemukan atau mencari tahu mengenai hal yang baru. Tuh. Lalu sejarah pengetahuan manusia itu ada mitos ya. Menurut Comte dalam sejarah perkembangannya itu manusia ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap teologi atau metafisika. Di sini adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita atau kenyataan sebagai cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ada juga yang namanya ciri pola pikir tahap ini adalah subjektif ya. Subjektif, rasio atau penolakan belum tentu terbentuk ya, irasional atau belum terbentuk, hanya hayalan, jadi mitos itu. Biasanya ada hal-hal kan, kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nggak boleh di depan pintu misalkan, itu mitosnya apa? Nanti lambat jodoh ya. Tapi sebenarnya kalau secara subjektif logikanya kalau di depan pintu artinya itu menghalangi orang jalan. Itu mitos. Lalu sejarah pengetahuan manusia itu manusia belum mampu memandang objek atau realita dengan inderanya, sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu lewat mitos. Manusia merasa dapat menanggapi daya kekuatan alam sebagai ia merasa aman dan dapat menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam. Contohnya nih, gunung meletus. Mitosnya ada katanya Dewa Sakti sedang murka katanya. Atau gempa bumi, mitosnya ada Atlas atau raksasa ya. Itu juga memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu lainnya.
itu mitos ya. Ya enggak? Atau memang ada nih? Enggak ya, itu mitos. Nah,